Pada kali ini kita akan membicarakan ciri-ciri tubuh akan sakit. Jadi kita bisa mengantisipasinya sebelum terjadi sakit terhadap tubuh kita. Tetap di channel Muhsin Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih yang terus mengikuti channel Muhsin Haji. Terima kasih yang sudah subscribe, menekan tombol lonceng notifikasi. Karena dengan demikian sahabat dapat mengikuti inspirasi-inspirasi positif di channel ini. Saya percaya bahwa setiap manusia memiliki inspirasi masing-masing dan sehingga orang lain dapat belajar pada dirinya. Sahabat semua, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam hadis disebutkan tidak ada kesakitan atau ujian atau musibah yang dialami oleh seorang manusia itu bisa jadi oleh karena dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya sendiri. Nah, oleh karena itu kita berpersangka baik saja sahabat. Boleh jadi sakit yang kita alami, sakit yang mendera kita adalah karena dosa yang kita lakukan. Dan di hadis lain juga disampaikan bahwa tidaklah seorang sakit lalu mendapatkan musibah lalu ia bersabar, maka Allah akan mengampuni dosanya seperti daun kering yang jatuh dari batangnya atau daun kering yang dibakar oleh api. Nah, harus kita sadari bahwa sahabat, sakit ini sebenarnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebagai peluang bagi kita agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingganya kita jangan sampai sahabat menjadi orang yang ketika sakit dan setelah selesai sakit tidak ada hikmah yang kita dapatkan dalam diri kita. Kalau kita sakit, jangan kita hanya berpikir bahwa obat apa yang terbaik untuk penyakit kita, dokter mana yang hebat untuk kita, atau rumah sakit mana yang paling terkenal yang bisa menyembuhkan penyakit. Tetapi sadarilah bahwa penyakit yang kita derita adalah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai anugerah bagi kita, sebagai peluang bagi kita untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, dalam hadis yang disebutkan bahwa boleh jadi sakit terjadi karena tangan manusia itu sendiri. Mari kita coba pahami hadis ini sahabat. Boleh jadi sakit itu terjadi karena tangan kita sendiri. Makanya kalau kita sakit, kemungkinan besar itu karena dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi kesimpulannya, agar kita tidak mudah terserang penyakit sahabat sekalian, hindarilah diri kita dari dosa-dosa. Lalu mungkin ada yang berkata, bagaimana dengan orang-orang yang bukan beragama Islam, lalu ia tidak melaksanakan ibadah? Sudah barang tentu itu adalah dosa-dosa karena ia tidak melakukan ibadah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar menegakkan contohnya salat 5 waktu. Bagaimana dengan orang-orang kafir, pamannya orang yang tidak melaksanakan salat? Bukankah itu sebuah dosa yang besar? Tapi mereka tetap dalam keadaan sehat. Nah, sahabat, perlu kita ketahui, tidak hanya sakit itu untuk menunjukkan seseorang ini berbuat dosa atau tidak. Boleh jadi seperti yang hadis disebutkan, orang sakit ini karena rasa cinta Allah kepada hambanya sebagai memberikan sebuah hikmah kepada dirinya. Nah, mungkin saja orang yang tidak melaksanakan ibadah tapi ia tidak pernah sakit, itu ia menjalankan sunnah yang lainnya yang tidak dikerjakan oleh orang yang sholat. Apa contohnya? Itu menjaga kesehatan, menjaga makanan, menjaga olahraga, dan seterusnya. Orang yang sholat ini mungkin dia tidak menjaga dirinya, dan orang yang tidak menjaga dirinya itu termasuk orang yang zalim. Mungkin akan sama posisi atau keberadaannya seseorang yang tidak menjaga kesehatan dari segi ilmu kesehatan, lalu seseorang yang senantiasa melakukan dosa-dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia perlu seimbang sahabat. Nah, di satu sisi kita menjaga diri kita dari terhindar dari dosa-dosa, di satu sisi kita juga harus berusaha sebaik mungkin agar kita sesuai ilmu kesehatan, kita jalankan ilmu-ilmu kesehatan agar diri kita sehat. Nah, jika kita melaksanakan ibadah tapi tidak menjaga diri kita dalam kesehatan, maka akan jadi sakit. Tapi di sisi lain, orang yang tidak melaksanakan ibadah tapi dirinya sakit, mesti sahabat orang ini suatu hari nanti akan mendapatkan kesusahan atau kepayahan karena
dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Boleh jadi tubuhnya sehat, tetapi dalam dirinya itu banyak permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan walaupun dirinya sehat, tapi hanya bisa diselesaikan dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu ketika kita sakit, maka sadarilah boleh jadi ada dosa yang kita perbuat. Agar kita sehat, hindarilah diri kita dari dosa-dosa. Itu yang pertama, sahabat. Yang kedua, seperti yang ilmu kesehatan tadi yang saya sampaikan, seseorang boleh saja menjaga ibadahnya karena ketaatannya kepada Allah. Tetapi ketika ia tidak menjaga dirinya dari kesehatan, seperti tidak menjaga agar ia terhindar dari makanan-makanan yang membuat sakit, maka ini termasuk kezaliman dan kelalaian. Akan ada akibat dari kelalaian-kelalaian ini. Contohnya seseorang dia cenderung makan makanan yang tidak sehat, makan makanan yang mengandung banyak gula, mengandung banyak minyak, kolesterol, dan makanan-makanan yang sifatnya tidak baik lainnya. Walaupun ia menjaga ibadah sholat, tetapi ia tidak menjaga dirinya dari makanan-makanan yang tidak baik untuk diri, maka ini akan ada efek samping dari perbuatan yang ia lakukan, sebagaimana ia punya efek samping ketika seseorang melalaikan ibadahnya. Nah, oleh karena itu, sahabat, selain menjaga ibadah, harus pula kita ketahui bahwa kita harus menjaga kesehatan kita dari ilmu kesehatan, menjaga makanan-makanan kita, menjaga pola hidup kita menjadi pola hidup yang lebih baik. Nah, banyak pasien-pasien yang datang ke ruang sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi, itu selain ketika ia sakit, hal mendasar yang saya berikan pertanyaan kepada pasien ini adalah, sudahkah ia menjaga ibadahnya? Nah, kalau ia tidak menjaga ibadahnya, sebagaimana sakit seseorang itu disebabkan 55% karena hati yang sakit. Ketika hatinya sakit, itu bisa jadi banyak amalan-amalan ibadah yang tidak ia lakukan, banyak maksiat-maksiat yang ia lakukan. Agar 55% hati ini menjadi kembali sehat, maka ia harus mengamalkan ibadah-ibadah. Nah, ketika seseorang masih sakit, datang ke ruang sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi, ia mengadukan kembali setelah ia ruqyah, tapi ia masih sakit, maka saya akan kembali menanyakan, sudahkah ia mengamalkan ibadah yang sebagaimana saya anjurkan? Kalau belum, nah ini mungkin saja menjadi penyebabnya, sahabat, ia masih mengalami sakit. Lalu yang tadi, sebagaimana makanan-makanan, ia harus menjaga makanan, jangan sampai memakan makanan yang tidak sehat. Nah, kalau ia berobat ke klinik ruang sehat, lalu ia sudah menjalankan amal ibadah, lalu sudah pula ia mengamalkan makanan-makanan yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kesehatan, maka insya Allah ia akan segera sehat. Sebagaimana sunnatullahnya seseorang yang ketika luka tangannya, lalu ia berusaha menjaga kesehatannya, maka luka di tangan ini akan sembuh sendiri, sahabat. Nah, tadi pertama jaga ibadah, yang kedua jaga makanan-makanan ini. Karena sesungguhnya kalau kita tidak menjaga makanan ini lebih baik, sahabat, itu berarti kita termasuk menzolimi diri kita sendiri. Nah, makanan-makanan sehat seharusnya kita konsumsi agar tubuh kita sehat. Lalu ada olahraga, lalu ada menjaga diri kita dari kebersihan. Maka inilah, sahabat, pentingnya kita mengenali diri kita, mengenali hal-hal yang dapat membuat kita sehat. Sebagaimana contoh, kalau kita dalam keseharian tiba-tiba merasa pusing, ini salah satu, sahabat, kita harus mengenali penyakit yang kita dera, yaitu kepala kita terasa pusing. Nah, boleh jadi kita kurang mengkonsumsi air putih pada hari itu. Yang kedua, boleh jadi kita kurang mengkonsumsi buah-buahan atau sayur. Yang ketiga, boleh jadi kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat. Dan yang berikutnya, yang keempat, boleh jadi kita dalam sehari itu banyak maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini, sahabat, kenali diri kita, kenali penyakit-penyakit yang datang kepada kita. Seperti kita sudah mulai mual-mual, atau sudah mulai pusing, atau sudah mulai badan kita terasa tidak nyaman, atau sudah mulai suhu badan kita terasa sudah mulai panas. Nah, inilah kiat-kiat yang harus kita lakukan. Pertama, perbanyak istighfar kepada Allah, perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mulai kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sepertinya sudah mulai kurang kita konsumsi.
dalam sehari itu mungkin kita kurang mengkonsumsi air putih, lalu kita kurang mengkonsumsi makanan sayur-sayuran dan buah-buahan. Lalu berikutnya mungkin terlalu banyak kita mengkonsumsi makanan-makanan bahan pengawet, makanan-makanan tidak sehat. Nah, ini harus kita perbaiki, sahabat. Jadi mengenali penyakit ini dengan cara tubuh kita, apa yang terjadi pada tubuh kita. Karena sesungguhnya, sahabat, tubuh kita itu seperti mempunyai alarm. Jadi ada ngilu-ngilu di kepala, ada perut kita terasa tidak nyaman, atau suhu tubuh kita mulai meningkat. Ini ada semacam alarm bagi diri kita bahwa tubuh kita akan merasakan mengalami sakit. Nah, segeralah, sahabat, ini mumpung ada semacam alarm di diri kita, memperingatkan agar kita segera berubah, segera memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah, memperbaiki pola makan, memperbaiki kebersihan dan kesehatan. Maka segera kita memperbaiki ini dengan cara menjaga ibadah, menjaga makanan. Nah, yang selanjutnya, sahabat, adalah kita menghindari makanan-makanan yang banyak menimbulkan penyakit seperti gula, minyak-minyak, dan makanan-makanan pengawet. Insya Allah, sahabat, ketika kita menjaga hal-hal seperti ini, menjaga ibadah kita, menjaga kedekatan kita dengan Allah, menjaga makanan-makanan kita, lalu mengenali diri kita ketika akan mengalami sakit, lalu segera mengobatinya dengan obatan memperbaiki ibadah ataupun makanan-makanan sehat, insya Allah kita akan senantiasa terjaga kesehatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.